bintang Ara. Aku dikenal karena para cantik dan kemolekanku. Setelah 1 tahun tinggal di Yogyakarta, aku memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Niatnya mau mengembangkan karir sekaligus merawat ibu kelas mijat di Jakarta. Dalam perjalanan ke Jakarta, aku bertemu dengan seorang officer piket di Cikampek. Dia meminta bantuanku untuk mencarikan kabar ajudannya yang hilang. Sesampainya di Jakarta, aku disambut dengan meriah oleh para pemuda revolusioner. Mereka juga memberikan aku selendang merah ini. Namun, kemeriahan itu tiba-tiba berakhir dengan datangnya segerombolan prajurit berseragam coklat di bawah pimpinan Kolonel Suryo Sentono. Mereka tiba-tiba melakukan penggeledahan terhadap para revolusioner itu. Ah iya, aku lupa. Aku juga bertemu dengan seorang pemain gambus berkebangsaan Arab, Jusman namanya. Pria patriarki yang hanya mementingkan nafsunya sendiri, merendahkan wanita. Tapi aku tidak akan menceritakan tentangnya sekarang. Nanti akan aku ceritakan tentangnya ya. Sampai mana kita tadi? Kolonel Suryo Sentono. Dia yang juga merupakan seorang produser film mendatangi aku, lalu menawarkanku untuk bermain film propaganda Belanda. Tentu saja aku menolaknya dengan tegas. Namun, karena penolakan itu, mereka membawa aku ke penjara bawah tanah. Tempat di mana bangsaku dijajah di atas tanah airnya sendiri. Dan di sana hanya ada penderitaan, penderitaan, dan penderitaan ada. Ampun, Pak! Ampun! Ampun, Pak! Masalah kami, Pak! Mereka semua dipukuli, kepalanya dibanting, badannya diinjak-injak, tulangnya dimatahkan, jari jemarinya dihancurkan, hingga bocor kepalanya, lembab seluruh badannya, hancur tulang-tulangnya. Tak kuasa aku melihatnya, hingga aku pun akhirnya pingsan di penjara bawah tanah itu. Betapa kejadian itu membuatku amat trauma dan dendam kepada mereka. Dan apa kalian tahu? Yang menyiksa itu sebenarnya adalah antek-antek Belanda yang sebenarnya adalah pribumi. Iya, pribumi. Sama sepertiku. Sama sepertimu. Mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan uang, uang dan uang. Mereka adalah anjing. 1940, tahun di mana aku tumbuh. Revolusi namanya. Tahun yang penuh akan ketidakpastian, ketidakadilan,
marah dan seenaknya sendiri. Aku melihat bagaimana pada saat itu para angkatan muda mati-matian berjuang untuk bangsanya, sedangkan angkatan tua mereka hanya sibuk menikmati kekuasaannya. Angkatan tua itu munafik pada revolusi, loyo, banyak bicara tapi kosong isinya, dan pengkhianat. Meskipun seringkali aku mendapatkan tawaran dan iming-iming dari Belanda untuk bergabung dengan mereka, aku terus menolak. Kalian tahu kenapa? Aku ini juga punya tanah air. Jelek-jeleknya tanah airku, bumi dan manusialah yang menghidupi aku hingga saat ini. Karena hanya binatang yang ikut Belanda. Memaki? Tidak. Apa gunanya memaki? Aku tidak memaki. Mereka itu memang anjing. Mereka memang binatang. Dulu bisa mengadu. Dulu itu ada pengadilan, ada polisi kalau bumi dicolong tetangga. Tapi sekarang apa? Bahkan hakim-hakim dan jaksa-jaksanya sendiri juga tukang colong, bukan? Lantas kita ini harus mengadu ke siapa kalau hakim dan jaksanya sendiri adalah pencuri? Aduh. Iya, kalian tidak salah dengar. Masyarakat kecil ditipu. Keadilan hanya bisa dibeli dengan uang. Hukum pun hanya tunduk kepada yang berkuasa. Sandiwara. Tidak. Tidak. Aku tidak bersandiwara. Untuk apa bersandiwara? Di masa tidak ada yang butuh seni seperti sekarang ini. Rupanya di bumi penjajahan ini semua orang hidup atas dasar hancur menghancurkan. Aku Larasati Bintang Ara. Sedang sebutan Miss pun aku tak pernah pakai. Ara, cukup dengan Ara. Mengapa mesti dengan Miss? Sebutan itu hanya akan membuat aku berkulit putih. Lagi pula, bukankah sebutan itu akan menjadi tantangan bagi kaum pria bahwa aku milik siapa saja? Di Jakarta, kehidupanku jungkir balik. Namun, semangat revolusi semakin membakar nasionalismeku. Ada apa denganmu, Ara? Kau sudah berubah sekarang. Tentu aku sudah berubah, Kolonel. Apa guna revolusi jika tak bisa mengubah aku?
bumi penjajahan ini. Kalau begini terus, kau akan mati kelaparan, kan? Tidak, Kolonel. Tentu tidak. Aku tidak akan mati kelaparan selama revolusi menggelora. Memang aku ini adalah seorang pelacur, Tuan Kolonel, tapi aku masih berhak memiliki kehormatan. Sebab aku tidak akan pernah menjual hasil warisan nenek moyangku kepada orang asing. Tidak. Aku tidak akan takut lagi. Alih-alih menjadi seorang bintang film seperti yang aku rencanakan sebelumnya, aku malah ikut penyergapan Renica yang membuatku berakhir menjadi tawanan seks Jusman. Seorang pemain gambus sekaligus mata-mata nica berkebangsaan Arab. Aku termakan oleh tipu dayanya yang berlagak mau membantuku ketika aku dan ibuku diusir oleh warga kampung kami. Tidak. Aku tak sudi menyebut songgok kardus itu sebagai rumah. Bagaimana bisa aku membiarkan ibuku untuk tinggal di tempat yang tidak ada empatinya hanya karena rasa kasihan itu? Hal itulah yang membuatku mau tak mau menerima tawaran Jusman untuk tinggal di rumahnya. Dia berkata, dia akan merawatku hingga revolusi menggelora. Dia berkata, dia janji, dia akan membantu kami para revolusioner. Tapi apa? Dia dan kawannya justru malah membodohi. Ibu,
juga punya tanah air. Kalau mati, matilah dengan berani. Kalau hidup, hiduplah dengan berani. Kalau keberanian tidak ada, itu sebabnya bangsa asing menjajah kita. Lihatlah tanah airku sekarang. Ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Ada peraturan, undang-undang, jaksa, hakim, polisi, militer. Hanya satu yang tidak ada. Keadilan. Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Isla. Di sini saya sebagai sutradara. Halo, aku Najla sebagai Ara. Jadi konsep yang saya bawakan untuk Hari Teater Dunia kali ini itu mengambil dari kisah novel Larasati karyanya Pramudia Anantatur. Jadi di situ itu saya korelasikan dengan kondisi bangsa kita saat ini, dengan gejolak, dengan banyaknya kasus korupsi, dengan banyaknya berita-berita yang kurang mengenakan seperti itu. Nah, saya mengekspresikannya melalui teater ini tadi. Dari pertunjukan kali ini mungkin pesannya saya mengutip dari naskah yang saya buat ya. Kalau mati, mati dengan berani. Kalau hidup, hidup dengan berani. Kalau keberanian tidak ada, itulah sebabnya setiap bangsa asing bisa menjajah kita. Harapan kedepannya mungkin bisa semakin dikembangkan apapun itu, karena kan ini juga seni kan berkembang, dan mungkin dari adanya kebebasan kita untuk berseni atau berakting itu bisa kita jadikan untuk menyuarakan suara kita hingga untuk berkarya dan banyak hal lainnya. Yang pertama pastinya aku banyak nanya sama sutradara, karena yang pastinya sutradara yang bikin konsep, yang membuat karakter Larasati itu sutradara. Jadi aku banyak tanya kayak motivasi Larasati menjadi pelacur itu apa, motivasi Larasati menjadi revolusioner itu apa. Aku banyak tanya supaya aku bisa lebih meresapi dan mendalami karakternya Larasati. Terus aku juga nonton beberapa monolog yang karakternya itu mirip sama karakter Ara dalam monolog ini, yaitu kayak Balada Sumarah, Perempuan di Titik Nol, Perempuan Obrak-abrik, karakter seperti itu yang bisa aku ambil cara mereka bicara, cara mereka mengeluarkan emosinya kayak apa, itu aku serap di karakter Larasati ini. Aku suka bekerja sama teman-teman yang ada di belakang panggung. Jadi kan di sini teman-teman aku juga membantu kan. Pastinya meskipun monolog aku sebagai aktor sendiri, tapi ada orang-orang di belakang layar yang turut menyukseskan pertunjukan ini, kayak teman-teman dari pemusik, teman-teman dari lighting, setting, semuanya. Itu aku senang berkoordinasi dan bekerja sama mereka, kayak belajar bareng kayak gitu-gitu. Aku harap mungkin karena ini ceritanya berkonsep kayak revolusi di tengah gejolak politik, yang mana ini mirip ya sama kondisi Indonesia saat ini yang penuh akan gejolak dan masalah-masalah dalam pemerintahan kita. Aku harap dengan kalian menonton ini, kalian bisa lebih terbuka lagi matanya, bisa lebih sadar, bisa lebih kritis terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah kita, kayak gitu.